Saya lahiran kan 82 ini. Bulan 10 kurang 2 bulan lagi 40. Berarti tua berarti gue San? Iya sudah. Tapi kalau masalah menyangkul apa itu enggak mau kalah dengan anak muda. Ngono. Iya toh. Iya betul. Memang betul loh, Pak. Terus untukmu kenapa gue? Sedan. Roton dewe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat YouTube semuanya dimanapun kalian berada ya. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat, teman-teman sehat, saya sehat dan semuanya sehat lur. Jadi pada pagi hari ini sekarang kurang lebih jam setengah 10 pagi, saya berada di pekarangannya Mas Rokim ya, di kebunnya Mas Rokim, tapi tempatnya di pinggir rumah lur. Jadi sesuai janji saya ingin datang kembali dan melihat perkembangan tanamannya Mas Rokim yang dipupuk tanpa menggunakan bahan kimia. Nah sekarang saya akan melihat perkembangannya seperti apa ya, nanti kita akan lihat dan kita ngobrol-ngobrol dengan Mas Rokim, petani ambyar lur. Oke teman-teman, bagaimana keseruan videonya, ikuti terus video saya, jangan di skip konco-konco. Jadi teman-teman ya, seperti inilah update kebun Mas Rokimnya ya. Ini yang waktu kita pertama kesini ini baru dilakukan pencacahan atau penggemburan ya oleh Mas Rokim, dan sekarang sudah ditanamin ya. Nah pupuk yang digunakan Mas Rokimnya ini sudah beda lagi lor ini. Ini hampir sama dengan Mas Udin ya. Mas Udin menggunakan pupuk abu dapur juga, tapi kalau Mas Rokim ini membakar sendiri ya Mas Rokim ya. Bakar sendiri, bikin sendiri. Bakar sendiri, terus campuran kotoran kambing. Kulit gabah, kotoran kambing. Kulit gabah ya, sekam padi ya, sekam padi dibakar dicampur dengan kotoran apa? Kotoran kambing lur. Ternyata bayamnya sudah dipanen lur ya. Itu. Wah, ini ada kendalanya ini pupuk ini. Organik. Pupuk organik ada kendalanya. Saya lihat ini blorok-blorok, kenapa Mas Rokim? Mana ada? Lah itu. Oh, itu tak sedikit. Ya, yang di sana juga sudah mulai panen juga lur ya. Mau dipanen sekarang kangkungnya. Nah, kalau masalah blorok, maksudnya ini apa namanya Kim ini? Blorok itu apa bahasa Indonesia nih Kim? Rintik-rintik daunnya. Nah, ini kalau ini bukan masalah dari pupuk ya, kalau menurut saya. Dari hujan ya. Kalau masalah subur memang saya lihat ini subur. Ya. Tapi kendala penyakit ini lur ini. Sepertinya tetap harus dicampuri dengan semprot ini ya. Tuh, ini. Belum disemprot sama sekali. Belum disemprot sama sekali. Ini tidak disemprot sama sekali sama Mas Rokim ini. Ulatnya ini banyak ini teman-teman. Tapi kalau untuk suburnya subur. Dan ini sudah dipanen juga. Panen dapat berapa kemarin Mas Rokim? 350. Ikat? Enggak, uangnya. Uangnya? Iya. Yo sedikit berarti. Iya, itu masih ada. 350.000. Harganya berapa? Harganya 3.000 itu menghadap sini toh. Wah, jaring gantengnya ketok lho. 310. 310 kok gini piye maksudnya? Ya maksudnya 310.000 itu 3 ikat. Oh, ngono. Diambil di rumah. Saya bawa di pasar. Oh, di pasar 310.000. Iya. Murah berarti ya? Iya, agak banyak sekarang sayur, Pak. Karena hujannya bagus, cuacanya. Kok hujannya bagus piye toh? Hujannya ini maksudnya Sering. Panas, hujan, bagus sayuran. Kalau hujan terus itu padat di tanah. Kalau tanami sayuran. Oh, berarti ini waktunya sayur sudah mulai bagus kembali. Iya. Oh, jadi sudah mulai normal. Banyak lagi orang panen sehingga harga turun. Ngono gitu ya. Agak turun sedikit lah. Ya wis sekarang ngomong. Berarti sekarang penggunaan pupuk dari alam kembali ke alam ini masih berlaku ini. Sana masih di sana. Coba. Nah, tak istirahat dulu air. Loh, kok istirahat bareng? Jadi Mas Rokim ini real tanpa pupuk kimia ya.
Memang kalau saya lihat secara kasat mata sih ya hasilnya masih masih lebih bagus kimia lah. Tapi mungkin kelebihannya kalau pupuk organik ini ya sehat, itu saja. Ini bayam. Ini bekas yang kita panen kemarin ya. Nah, ini. Tuh, lur. Subur ya, subur teman-teman. Ya, bersaing lah dengan pupuk kimia, bersaing. Bukan lebih bagus pupuk kimia, bersaing ya. Hanya mungkin masalah penyakit, nah itu sudah lain urusan ya teman-teman ya. Kalau penyakit itu sudah lain urusan ya. Ya jelas nanti kalau sudah ada penyakit ya tetap harus dilakukan penyemprotan. Tapi di Mas Rokim ini tidak disemprot juga, jadi ya tetap lubang-lubangnya. Kalau lubang-lubang itu kan ulat ya. Nah, kalau istilahnya pupuknya itu kan cuman buat menyuburkan. Kalau untuk hamanya ya itu saya kurang paham juga loh. Apakah memang dari pupuk biosaka yang diterapkan Mas Rokim juga ini bisa menangkal hama atau tidak, saya kurang paham. Yang jelas kalau menurut saya ya sepertinya kalau hama tetap ada penanganannya sendiri ya. Nah ini ya, kangkungnya juga subur ya. Tuh. Ini teman-teman, tidak kalah ya, tidak kalah dengan pupuk kimia. Dan untuk rasa ya, untuk rasa memang beda sekali, beda sekali. Kenapa saya katakan beda ya, masih lebih lembut yang pakai organik loh. Ini saya bukan ngomong terus mau menjelekkan atau istilahnya wah kok belibet omongannya, mau merendahkan yang menggunakan pupuk kimia, tidak. Tapi memang kenyataannya ya, kan kemarin saya sempat dibawakan Mas Rokim, memang rasanya itu beda. Dia lembut terus ada sedikit manis-manisnya. Ya saya tidak paham juga apakah dari jenis bibit kangkungnya atau memang dari pengaruh pupuk organiknya, saya tidak paham. Tapi yang jelas rasanya seperti itu. Beda dengan kangkung-kangkung yang biasa warga-warga saya lain panen. Hampir samanya itu dengan kangkung Cina ya. Kalau yang dipilih-pilih di kebunnya Pak Sugeng itu kan ada orang-orangnya bilang itu kangkung Cina yang dipilih-pilih agak putih-putih. Nah hampir itu rasanya samanya. Nih teman-teman, tuh, dari alam kembali ke alam. Caranya kalau tidak ada kayak belalang, ulat, harus ada yang tidak tanami kasih rumput. Itu namanya nanti kan tanaman sebagian di sini toh, tanaman terus tengah itu harus ada yang jangan tanami dulu. Nah, untuk memancing ulat-ulat atau belalang, larinya kan ke sini dia. Oh gitu. Betul enggak? Hah? Iya, untuk masuk akal. Memang. Nanti belalang lari ke rumput-rumput atau ke bekas-bekas sayuran yang harus Jangan dipanen. sampai sebaliknya yang dari rumput lari ke sini. Dari rumput lari ke sayuran. Iya. Ke sini, Pak. Ngono. Memang begitu ya. Jadi supaya mengurangi hama, yang rumput-rumput itu dibiarkan dulu. Iya. Kalau ini habis dipanen, ini lagi dicangkul. Hamanya lari ke rumput lagi. Kan itu belalang dia suka rumput-rumput yang muda. Biasa. Terakhir, mbah. Baru keluarnya itu malam itu kayak ulat-ulat. Ulat-ulat daun itu kan malam itu keluarnya. Sampean pernah bertemu malam? Iya, sering saya Oh begitu. Iya. Memang. Terus enggak sampean cintesi? Sampean matikan gitu. Kalau begitu saya semprot kadang.
Katanya enggak Iya disemprot. dulu, sekarang kan enggak pakai semprot. Enggak semprot. Obat, enggak. Loh, tapi kan jelek kalau enggak pakai semprot. Iya, tapi enggak apa-apa. Biasa itu pakai asap itu, Pak. Dari pakai anunya daun kelapa, daunnya yang kasih kering, itu diasapkan di bayam atau di sayuran. Kan semua kabur itu. Teorimu kok enak itu teorimu. Iya, memang begitu dari petani. Harus begitu toh. Jalurnya memang di situ petani. Teori ini ki Iya, memang begitu. Teori nggak masuk akal iki. Iya. Kemarin Masuk akal loh, Pak Desa. kemarin tuh banyak yang komen. Itu namanya ini biosaka. Biosaka. Kalau mupuk menggunakan daun-daunan itu namanya itu biosaka. Aku ora ngerti toh. Dan daunnya itu tidak sembarang daun. Harus daun-daun pilihan. Nah, kowe gak kok. Ben daun pintu mbok lebokno mbok gosok-gosok kok. Jadi daunnya harus dipilih daun-daun yang bagus lagi, Kim. Iya. Daun gamal. Iya, memang gamal banyak. Terus berarti bayam yang di sana cuma dapat 350.000. Ya, sekitar 400 lah nanti. Nanti masih banyak itu, Pak. Lah ndak rugi tuh. Enggak toh. Bibit dari bantuan juga itu. Dari Hasil kangkung hasil kangkungnya juga itu hari baru habis ini. dijual. Baru beli. Ini juga yang baru beli. Yang ini yang baru habis. Tapi memang subur, Kim. Tak ngaku aku subur, Kim. Iya, betul. Hanya kalau untuk hama memang itu lain penanganan ya. Baru lapo kowe ora semprot kok memang kok. Ya nantilah, ini belum terlalu banyak penyakit ini. Musim penyakit saya tahu juga. Bulan-bulan 5, 6 ini tidak terlalu ini, Pak. Oh ngono. Iya. Tuh. Ini Berarti hari ini tidak ada panennya. hari ini ada panen kangkung ini. Oh, ini mau dipanen. Kalau dipanen ini ya. Karena langganan saya suka-suka yang begini. Oh. Agak yang ndak tua. terlalu tinggi, ndak terlalu pendek, tengah-tengah sedang-sedang lah, begitu loh, Pak. ngono. Iya. Berarti yang sedang-sedang itu enak. Iya. Yang panjang ndak, yang pendek ndak. Loh. Pokoknya pas-pas. Loh, Pas-pas. biasa orang senang yang panjang-panjang, Kim. Iya. Ibu-ibu itu. Iya, katanya kalau terlalu panjang itu tua katanya. Petani ambyar lur. Ini saya konten kan enggak pernah lihat videonya dia nih. Ini anu, Pak, ini baru 17 hari. Minimal saya bayam kangkung itu paling lambat 22 hari. Paling lambat. Iya. Pakai pupuk itu. Ya ada juga, pokoknya samalah pakai itu dengan pakai pupuk yang Sampean ini loh pakai kimia ndak ini? Ndak. ini sudah saya campurkan itu daun-daun. Oh, sudah. Iya. Tapi ndak pakai urea ndak? Ini pakai juga sedikit. Nah, berarti kok masih pakai pito? Dulu kan banyak pakainya urea yang KCL, sekarang agak dikurangi sedikit karena ada campurannya organik dari kedaunan. Katanya kemarin ndak pakai sama sekali. Iya, yang di sana, Pak. Oh, yang di sana. Iya. Oh. Ini itu hari saya pakai sedikit. Jadi yang di sini kemarin ndak pakai lur, sama sekali ndak pakai yang di sini. Ini Enggak sama sekali dengan yang pakai. di sana ndak sama sekali ndak pakai pupuk kimia. Tapi yang ini katanya Agak sedikit saja. sedikit dicampuri supaya agak memancing. Ya, karena ini buban. Bu itu masih kalau bahasa Indonesia toh baru diolah. Masih rubun, Justru belum sama sekali diolah. Justru masih Iya. diolah itu lemu, Kim. Yo enggak, lebih bagus yang diolah kalau saya. Yang sering diolah. Karena sudah banyak pupuknya di Pemadeng. Kalau begitu lihat sendiri. Agak menguning dia toh. Malah subur yang di sini besarnya. Saya begitu. Memang bagus, enggak. Itu sayurnya itu kalau baru di lahannya baru dibuka itu memang bagus. Enggak ada yang lonyot toh, enggak ada yang bahasa Indonesia itu lonyot itu, enggak ada yang ya Dor. biasa Indonesia lonyot juga lah mungkin. Lonyot juga. Kalau memang. Jadi hari ini beliau mau panen ini katanya lur. Lah kira tapi oleh pirang ikat iki minuman iki. Ini enggak sampai 1 kilo ini, Pak. Oh, ndak sampai. Enggak sampai toh. Ini kangkung agak murah.
Ini Berapa sekarang kangkung? kangkung Hmm. 5-10 ribu. 5-10 ribu. Iya, biasanya itu 3-10 ribu, sekarang 5. Ini dibawa ke pasar sendiri. Ini bawa pasar sendiri. Sore berangkatnya. Kadang kalau ndak repot ya berangkat jam 12, jam 11. Ini mau dibawa ke pasar sendiri sini nih. Oh, besok. Ya, pasar kami. Siapa yang bawa? Itu bude saya. Oh. Jadi besok ini dibawa ke pasar. Ya. Tapi enggak sayang kamu dicabutin, ini masih kecil-kecil ini. Ini kan tidak semua. Mungkin 2 hari saya babut full. Ini untuk di pasar nanti. Kalau 2 hari lagi ini sudah begini. Cepat sekali pertumbuhannya ini kangkung. Bersih, jernih-jernih loh kangkungnya. Jernih-jernih loh. Iya. Jernih-jernih. Jernih-jernih. Kok enak kangkung jernih? Iya. Biasanya itu kan Pak. Kadang ada yang hitam daun sampingnya. Ini enggak ada sama sekali. Iya, try. Betul enggak? Bener. Iya. Tuh. Pengaruh apa itu? Pengaruh pupuk. Itu enggak, biasa kena hujan malam itu, Pak. Kalau ada yang bintik-bintik hitam toh, itu biasa hujan malam. Bayam juga itu biasanya itu warnanya agak putih-putih, kayak panu-panuan begitulah. Kalau bayam toh, betul enggak, Pak? Kalau hujan malam. Betul lah ya pokoknya. Iya. Gue kira kena dikalah nih kok. Gitu. Petani ambiar terakhir. Iya, Kim, nah. ada yang bertanya, kok sampai punya mobil sedan Pak Desa? Mobil sedan itu kan mahal Pak Desa. Iya, betul. Heran tuh orangnya kok kamu sampai punya. Siapa yang bilang begitu, Pak? Ya penonton tuh. Kapan? Kok kapan ya komen di videomu kok? Mobil sedan mewah kok regane 7 juta iki mobil sedan apa Pak Desa? Piye sedan apa ki iki? Sedan Corona. Corona. Kok sedan Corolla. Sedan Corolla. Iya. Ya cocok sedan Corolla. Nak zaman dhisik warang ki. Oh, itu sudah tenar dulu itu. Itu keluaran 84, Pak. Sedan dulu itu. Terus lapo kok bocor? Saya sudah lahir itu, saya lahiran kan 82 ini. Bulan 10 kurang 2 bulan lagi 40. Berarti tua berarti gue San. Iya sudah. Tapi kalau masalah menyangkul apa itu enggak mau kalah dengan anak muda. Ngono. Iya toh. Iya betul. Memang betul loh, Pak. Terus untukmu kenapa? Sedan. Dewe. Sedan dhisik dibahas Kim, sedan dhisik dibahas Kim. Oh, sedan toh. Ingin punya mobil dulu kan? Untuk kerja begini tahu, pakai mobil dulu. Ya, begitu. Dulu pengen mobil. Yo, motor dulu kan sudah agak bosan. Punya mobil, motornya disimpan dulu. Mobilnya digawe geledak. Kan yang saya pakai di lapangan itu hari puter-puter. Iya, biasa kalau habis kerja bawa juga ampas untuk makan ternak. Sedan kok dipakai makan Kan ampas? ada itu belakang bawahnya itu. Piye merasakan punya mobil Kim? Penak tumpahane Kim. Ya masih enak itu mobilnya. Cuma itu hari mogok akinya yang soak. Lah betul sopo? Saya jual di orang Tananggaya di KJB yang Digo mobil. Sekarang masih bagus mobilnya itu, Pak. Nah, terus untu mobil sudah. Ya kalau gigi ini kenapa enggak tahu retak sendiri. Sedikit-sedikit lama-lama kok sudah 3 biji gigi ini. Tapi ada gigi yang palsunya belum malah saya pasang, enggak enak mengganjil di Kowe ndek gigi palsu bere? Enak toh Pak Desa. Oh, Aku yang mutu tak pasang toh. Wah, itu awalnya kenapa kok bisa copot tuh? Retak sendiri. Lah ya awalnya. Ya, tapi banyak teman saya yang begini juga kok. Kok bisa retak sendiri? Iya. Kok kakek nyusu? Ya enggak tahu, itu juga ada kabuto teman saya, bosek. Sudah parah juga giginya. Pengaruh rokok paling ini? Bukan. Katanya juga ada yang bilang suka makan hangat-hangat. Itu juga toh. Kalau ya untuk kok protol tengah lho. Berarti nang ngerokok lah piye kuwi? Ya dari bibir atas bawah. Nah ge nyusul lah ya pentile klebu ki.
Hei, Ya, masa mentil pakai gigi? Ya enggak toh. Gua bingung iki konsentrasi. Bodiku kemarin kat nonton saya kok. sapa? Bode Tomina, mamanya itu Apa jerene? Bang Jack toh, mertuanya. Ini loh kok ada. Kim ngguyon wong ngono paling kan. Ya ora, memang toh. Memang saya begitu kok bicaranya kok. Iya. Manusia malas pusing ini. Kowe iki ya pernah sedih to, Kim? Hah? Pernah sedih? Ya punya marah, punya sedih, ya punya senang. Punya sedih juga. Iya toh. Mosok. Iya. Biasa kalau pas marah itu masalah apa biasa? Biasa. Heeh.